Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semua dulur-dulur yang sedang berwirausaha, khususnya di bidang budidaya ikan lele. Tahukah kalian, ini bibit dari tanggal 6 Desember 2023, sebanyak 10.000 ekor, dengan ukuran 6-7 cm. Yang semula ditempatkan di tong besar, karena kini sudah agak besar kira-kira kurang lebih 14 cm, maka dipindah dan dibagi-bagi ke tong kecil agar tidak berdesak-desakan. Jika terlalu berdesak-desakan susah merawatnya, air harus selalu bersih. Bila tidak, maka ikan nafsu makan menurun disebabkan air keruh oleh sisa-sisa pakan dan juga kotoran ikan, lebih parahnya lagi ikan akan mati. Kenapa dipindah di tong kecil juga karena lebih mudah jika disortir. Memakai sistem tebar padar tinggi, ketika masuk musim hujan seperti ini, harus ekstra perawatan. Selesai hujan, harus dikocor air. Apalagi hujan ketika malam hari, jika tidak dikocor air, besok paginya ikan pasti ada yang mati. Hal tersebut lantaran disebabkan oleh tingkat keasaman kolam berubah dan suhu menurun menjadi terlalu dingin. Sehingga dapat juga lele sering kehilangan nafsu untuk makan. Karena ikan lele semakin besar dan padat, juga kenapa dipindah di tong kecil, adalah untuk mengurangi kanibalisme akibat perbedaan ukuran. Perbedaan ukuran pada lele ini sering terjadi karena laju pertumbuhan yang tidak seragam antar sesama benih. Tidak mungkin benih 10.000 ekor tumbuh dan berukuran sama semua dalam jangka waktu 1,5 bulan, ada yang bertambah 1-10 cm. Bahkan ada yang tetap, seperti lele kecentet. Akibatnya, benih yang memiliki ukuran lebih besar akan mendominasi sehingga terjadi intimidasi terhadap benih yang masih berukuran kecil. Ikan lele di alam juga merupakan hewan predator. Mereka memiliki kemungkinan memakan anaknya sendiri atau ikan lele yang masih kecil. Juga selain cara dipisah, sesuai ukuran yang sama, untuk mengurangi kanibalisme, ada juga cara lain seperti, dengan mengurangi jarak pandang ikan bisa menurunkan tingkat kanibalisme pada lele. Caranya dengan membuat air kolam budidaya agak keruh. Keruh dalam arti jika pH berada di kisaran tidak kurang dari 5. Untuk pH air yang baik adalah 6,5 sampai 8,5. Tingkat pH air 9 ke atas juga akan dapat menyebabkan nafsu makan ikan lele menurun. Untuk air parit tingkat pH air kadang di bawah 5 yang akan menyebabkan penggumpalan lendir di insang ikan lele, dan mudah berkembang biaknya jamur atau bakteri patogen, jika tidak memakai sistem kocor. Sistem kocor atau air deras sendiri merupakan cara budidaya ikan lele, dengan memanfaatkan pompa untuk menambah air, dan membuang air sesering mungkin lewat pipa pembuangan kolam sekali waktu mengocor. Keuntungan dari sistem ini adalah jumlah tebar padat bisa sampai 5 kali lipat, bahkan bisa lebih, tergantung ukuran kolam. Semakin besar kolam, semakin volume debit air banyak, semakin bisa berkali-kali lipat tebar benih daripada umumnya, dan kelemahan sistem ini harus di daerah yang banyak air, atau sumber air. Jika diterapkan di sumber air minim tidak bisa. Juga memerlukan pompa air yang besar debit air minimum 500 liter per menit, tidak seperti pengalaman saya dulu yang ada di video sebelumnya. Karena sering ganti air, ikan nafsu makan tinggi dan perkembangannya lebih cepat. Begitu kiranya dari saya, sedikit penjelasan seputar kegiatan di kolam ikan sehari-hari. Besar manfaatnya ketika ilmu, saling berbagi cerita dan bertukar pengalaman. Sama-sama terus belajar dan sama-sama ingin sukses. Tidak ada yang namanya menggurui,
atau lebih tinggi yang jika pandangan kita seperti itu, maka kita tidak akan pernah bisa belajar dari kata-kata tuntutlah ilmu setinggi langit. Sekian dari saya, salam berjuang.